Mystery Seekers, ini adalah sesi investigasi langsung Ghost Investigator Kiprana Lewu untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan benarkah ada sosok jin berbahaya yang mampu merenggut kesadaran seseorang. Mystery Seekers, setelah Ronald dan Ricky masuk dan Ronald langsung bergesekan dengan sosok gaib, lalu Ricky mendengar fenomena-fenomena suara di dalam sana, akhirnya membuat saya terpancing untuk mencoba mapping lokasi, siapa tahu ada perwujudan dari makhluk-makhluk yang ada di dalam sana. Oke, langsung aja kalau gitu, pinjam kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mati min syarri ma khalaq. In Allah fa wasbillah. Inna qatahtu faqawin bizatika adab Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo. Saya menuju ke atas. Lihat bulu kuduk saya nih. Lihat nggak? Bentar. Berdiri, gengs. Semakin saya masuk ke dalam sini, ada suara. Semakin saya masuk ke dalam sini, energinya tuh kencang banget. Oh, sekali matilah. Ada. Saya dengar suara. Muncul. Jangan eksistensi kalian. Ada. Pintunya bergerak dengan sendirinya. Pintunya bergerak dengan sendirinya. Pintunya bergerak dengan sendirinya. Allah. Pintunya lewat mana ya? Mystery Seekers, malam semakin larut. Tim pun cukup mendapatkan fakta-fakta dari mitos keangkeran lokasi tempat berdirinya bangunan bekas pabrik ini. Kami cukup puas dengan fenomena-fenomena misteri yang berhasil kami dapatkan di lokasi, dan untuk itu juga dirasa telah cukup untuk kami menutup eksplorasi malam ini. Ya, sekarang waktunya kita mereview. Ada dua fenomena penampakan yang tertangkap oleh kamera tim. Di sini saya melihat ada di salah satu ruangan, dia menyerupai bulatan. Nah, bulatan di sini biasa disebut dengan istilah ops. Nah, ops kebagi dengan dua bagian. Ops yang dihasilkan oleh cahaya yang membias ke sebuah debu sehingga menghasilkan ops. Ada juga ops yang memang timbul akibat pergesekan energi. Artinya siluet-siluet dari sosok menyerupai bangsa-bangsa astral untuk masuk ke dimensi manusia walaupun dia belum secara utuh. Tapi kalau yang saya lihat di sini, ini ops yang bias oleh cahaya. Jadi bukan fenomena penampakan. Ini hanya sebatas cahaya yang dilempar oleh blitz kamera atau handphone sehingga menabrak partikel debu. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena apabila ops yang dihasilkan oleh pergesekan energi dia akan berwarna
bisa berwarna kuning, merah, gelap, dan lain sebagainya. Intinya dia bisa berubah warnanya. Nah, ops yang dihasilkan oleh debu, dia hanya bias putih. Jadi itulah perbedaan antara ops yang dihasilkan oleh lensa kamera dengan ops yang perwujudan atau manifestasi dari sebuah sosok yang mau masuk ke dimensi manusia. Nah, yang kedua saya lihat di atas, ya, yang saya lihat ini menyerupai monyet. Kenapa saya bilang monyet? Ini wajahnya, nah ini kupingnya, ini rambut-rambutnya, dia sedang seperti jongkok. Nah, dia jongkok nih di perbatasan jendela. Nah, inilah yang terlihat oleh analisa saya. Nah, jadi pada saat saya melakukan penelusuran di dalam, hanya berbagai macam fenomena suara-suara aja. Jadi saya belum bisa menyimpulkan apakah orang yang masuk ke dalam sana terus diganggu sehingga dia sampai linglung. Saya belum bisa menemukan jawabannya. Karena sosok penampakan-penampakan itu tidak berhasil saya tangkap. Mereka hanya datang untuk menakut-nakuti aja. Hanya sebatas suara, lemparan, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, kalau gitu ini hasil analisa yang saya rangkum pada saat melakukan penelusuran. Kalau gitu terima kasih banyak waktunya Ronald, Selvi, Fani, Ricky, terima kasih banyak. Ya, Mystery Seekers. Sebuah tempat kosong biasanya diidentikan dengan sekumpulan makhluk-makhluk astral. Karena apa? Karena biasanya 3 hari setelah ditinggali oleh hawa manusia, mereka terpancing untuk menempati. Apalagi tempat yang sudah berbulan-bulan kosong, bahkan bertahun-tahun kosong. Jangan pernah nonton Kabar Misteri sendirian, karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.